Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Teresa Lita Sopa, Perangin-Angin dengan NIM 2403061122 dari program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan pembentukan telur atau proses sintesis kuning telur yang bisa disebut yolk. Proses pembentukan kuning telur disebut vitellogenesis dan terjadi terutama di organ hati serta ovarium. Kuning telur atau yolk mengandung sekitar 50% air, sedangkan sisanya tersusun atas protein dan lipid dengan perbandingan sekitar 1:2. Lipid pada yolk berbentuk lipoprotein. Komponen utama penyusun yolk terdiri atas fosfoprotein atau fosfitin, lipovitelin atau high density lipoprotein atau bisa disebut HDL, serta karbohidrat dalam bentuk mannose glukosamine. Tahap pertama sintesis yolk terjadi di hati. Pada organ ini berlangsung sintesis protein, lipid, dan lipoprotein penyusun yolk yang dikendalikan oleh hormon gonadotropin dan hormon steroid. Hormon yang sangat berperan adalah follicle stimulating hormone atau VSH. Menjelang ovulasi sekitar 15 jam sebelumnya, kadar FSH meningkat dan merangsang perkembangan folikel ovarium. Tahap berikutnya terjadi di ovarium. Di ovarium, kolesterol menjadi prekursor utama pembentukan hormon steroid seperti pregnenolon, progesteron, androstenedion, testosteron, estradiol, dan estron. Hormon-hormon tersebut membantu mengatur perkembangan folikel dan proses pembentukan yolk. Setelah disintesis di hati, zat-zat seperti protein, lipid, dan lipoprotein dibawa oleh darah menuju folikel ovarium. Folikel yang sedang berkembang akan menyerap dan menimbun zat-zat tersebut sedikit demi sedikit sehingga ukuran yolk semakin membesar. Setelah folikel matang, terjadi proses ovulasi, di mana ovarium dan yolk dilepaskan menuju infundibulum oviduk untuk proses pembentukan telur selanjutnya. Dan selanjutnya yaitu proses sintesis putih telur atau bisa disebut albumen. Proses pembentukan putih telur tersebut sintesis albumen dan berlangsung di bagian magnum oviduk. Magnum merupakan bagian terpanjang dari oviduk dan menjadi tempat utama sintesis serta sekresi putih telur. Yolk berada di magnum selama kurang lebih 3,5 jam untuk dibungkus oleh albumen. Pada magnum terdapat glandula tubular dan sel goblet yang berfungsi mensekresikan putih telur kental dan putih telur encer. Albumen terdiri dari klazae atau tali penggantung kuning telur, putih telur kental, putih telur encer bagian dalam, dan putih telur encer bagian luar. Protein utama menyusun albumen terdiri dari ovalbumin, ovaltransferin, ovum-koid, ovulglobulin, lisozim, serta
alfa dan beta ovumusin. Selain itu, terdapat protein lain dalam jumlah kecil seperti avidin, flavoprotein, ovomakrolobulin, ovoinhibitor, dan papain inhibitor. Sintesis protein albumen dipengaruhi oleh hormon estrogen. Proses ini dimulai ketika estrogen masuk ke dalam sel-sel magnum ovidu dan berkaitan dengan reseptor estrogen. Kompleks estrogen dan reseptor kemudian masuk ke inti sel dan mengaktifkan gen tertentu sehingga terbentuknya mRNA. Selanjutnya, mRNA keluar menuju ribosom untuk diterjemahkan menjadi protein spesifik seperti albumen. Tahapan sintesis protein albumen meliputi pembentukan mRNA dan DNA, aktivitas asam amino, pembentukan amino asil tRNA, pembentukan kompleks ribosom dan mRNA, sehingga akhirnya terbentuk protein fungsional albumen. Selanjutnya yaitu proses sintesis kerabang telur. Proses pembentukan kerabang telur disebut yaitu klasifikasi dan berlangsung di uterus atau glandula kerabang telur. Uterus merupakan bagian oviduk yang menjadi tempat pembentukan kerabang dan penambahan air pada putih telur. Telur berada di uterus selama sekitar 18 sampai 21 jam, sehingga menjadi tahap terlama dalam proses pembentukan telur. Pada proses klasifikasi terjadi pengendapan mineral, terutama yaitu kalsium karbonat pada membran kerabang hingga pembentukan kerabang telur yang keras. Warna kerabang juga dibentuk di uterus pada akhir proses mineralisasi. Metabolisme kalsium pada proses pembentukan kerabang dipengaruhi oleh vitamin D. Vitamin D diaktifkan di ginjal menjadi 1,25 hidroksivitamin D3 yang membantu penyerapan dan transport kalsium menuju uterus. Selain vitamin D, hormon steroid dan prolaktin juga berperan dalam pengaturan metabolisme kalsium. Pada glandula kerabang terdapat kalsium binding protein atau CABP yang berfungsi mengangkut kalsium menuju tempat pembentukannya kerabang. Sintesis CABP dikendalikan oleh vitamin D3 serta hormon estrogen dan progesteron. Proses pembentukan kerabang dimulai ketika ion kalsium dari darah masuk ke mukosa sel glandula kerabang. Kemudian disekresikan ke cairan uterus dan diendapkan pada membran kerabang hingga terbentuknya itu kerabang telur yang keras. Setelah proses selesai, telur bergerak menuju vagina dan akhirnya dikeluarkan melalui kloaka dalam proses oviposisi. Sekian dan terima kasih pada penjelasan saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf.
saya mengucapkan terima kasih. Selamat siang semuanya.